Ketika malam telah mulai gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang. Qala, lalu Ibrahim berkata, haza rabbi, inilah Tuhanku, kata Ibrahim. Falamma afala, qala, ketika bintang itu tidak nampak lagi, Ibrahim berkata, la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada yang terbenam. Karena bintang nampak sekali, lalu beberapa saat terbenam, Ibrahim spontan mengatakan, yang juga ada kaumnya itu, aku tidak suka dengan yang terbenam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah pagi ini yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan-kemudahan dan seluruh nikmat yang lain. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita masih bisa hadir subuh berjamaah di masjid yang sama-sama kita cinta ini. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita yang ikhlas pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan dasar Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul yang telah beliau tinggalkan. Mari ibu dan bapak kita terus istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun kerja kita, dimanapun kita bekerja, kapanpun waktunya, jangan sekali-kali kita tinggalkan panduan Al-Quran dan sunnah Rasul agar kita tidak tersesat menjalani kehidupan yang sementara ini, kehidupan yang fana, yang penuh dengan godaan, penuh dengan permainan dan senda gurau ini. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pagi ini tausiah kita tentang proses Ibrahim menemukan ajaran tauhid. Ini bagian kisah Ibrahim, ibu dan bapak, sebagai salah satu teladan Nabi yang perlu kita tiru. Ini bagian yang kali ini adalah bagian bagaimana Ibrahim bertauhid.
menemukan keyakinan yang tinggi kepada Allah. Ini perlu apa? Agar nanti kita lihat kisah Ibrahim ini, agar keyakinan kita betul-betul kuat, bahkan makin kuat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi salah satu juga rahasia Ibu dan Bapak, kenapa Ibrahim berhasil menjalankan perintah Allah, mengorbankan anak yang dia cintai, karena dia betul-betul punya ketauhidan, keyakinan yang mantap, yang hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berapa kisah pencarian ini sebelum Ibrahim menemukan keyakinan yang bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah Al-Qur'an, surat Al-An'am mulai ayat 74 sampai nanti ayat 79. Itu di situ bisa kita lihat. Nanti juga bisa Ibu dilihat nanti Bapak dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain. Pertama kita lihat dulu ayat yang ke-74 Ibu Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Jadi abi ini Bapak pertama mananya ayah, tapi dalam tafsir lain juga dimanai paman. Nah, seperti Quraisy dalam tafsir Al-Misbah mengatakan juga dikatakan paman. Ini bagian juga daripada ayah. Jadi kalau ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya atau dalam penafsiran pamannya Azar. Kita tidak pernah dengar Ibu. Penafsiran abi ini kan paman, tapi ternyata penafsiran Quraisy dalam tafsir Al-Misbah dimaknai juga dikatakan pamannya Azar. Nah, apa katanya kepada Azar? Yang berkata kepada Azar, "Atattakhizu asnaman alihah." Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Ini Bapak, berarti ini Ibrahim berkata kepada Azar, ayahnya dan kaumnya itu yang sedang menyembah berhala. Sudah bertanya Ibrahim mudanya, pantaskah engkau menjadikan berhala sebagai Tuhan? Ini, apa kata Ibrahim? Sesungguhnya aku araka melihat engkau wa qaumaka dan kaummu fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Jadi Ibrahim sudah ada di hatinya Ibu dan Bapak keyakinannya sebelum dia menemukan Tuhan itu sendiri. Tauhid itu bagaimana dia bersama. Ini kisah dialog Ibrahim dengan Azar, dan di sana juga ada kaumnya, orang-orang lain, kaumnya. Wa kadzalika nuri Ibrahim. Apa kata Allah? Demikianlah aku memperlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Apa kata Allah? Pada saat Ibrahim tadi mengatakan kepada Azar, wahai Azar, wahai ayahku, pantaskah engkau menjadikan berhala ini sebagai Tuhan? Aku melihat engkau dan kaummu sungguh sesat yang nyata. Lah mulai Ibrahim itu berani menentang sembahan ayahnya atau garis miring pamannya itu dengan kaumnya menyembah. Demikianlah kata Allah, aku perlihatkan kepada Ibrahim malakuta. Ini malakut ini berapa adalah kekuasaan yang maha luas, kekuasaan yang besar. Memperlihatkan kekuasaan Allah
yang maha terhadap segalanya itu kekuasaan terhadap langit dan bumi. Demikian Allah perlihatkan kekuasaannya kepada Ibrahim yang ada di seluruh lapisan langit dan di bumi. Waliyakuna minal mukinin, agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Nah, yakin. Yakin Ibu Bapak, ada 3 tingkatan. Ya. 3 tingkatan. Pertama namanya ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Apa bedanya Ibu Bapak? Nah, Ibu Bapak jawab pertanyaan kedua. Ibu Bapak lai yakin ada Makkah, Ibu? Yakin? Lah pernah pergi ke Makkah, Ibu? Ini ya pernah sampai pernah. Bagi yang belum, walaupun awak alun pernah ke Makkah, ya Ibu, ini bagi yang belum, tapi awak yakin ada Makkah Madinah. Walaupun kita belum melihatnya langsung. Itu namanya ilmu yakin. Berarti dia berilmu, yakin dia kalau ada Mekah Madinah. Walaupun dia belum melihat. Itu namanya ilmu yakin. Bagi bapak ibu yang pernah naik haji ke Mekah, pernah ke Madinah, yakin ada Mekah Madinah, yakin. Dia sudah melihat dan yakin dia, itu namanya ainul yakin. Nampak dek matanya baru dia yakin. Dan orang-orang Makkah itu sendiri pun apa? Yang tinggal di Mekah, yang tinggal di Madinah, yakinkah itu ada Mekah Madinah juga kepada penduduk itu? Karena dia tinggal di sana sering melihat mata itu berulang-ulang tiap hari, maka dia tentu sangat yakin karena sudah melihat, sudah berulang-ulang, itu namanya hakul yakin. Betul-betul yakin. Dan Ibrahim ketika Allah perlihatkan sebagian tanda kebesaran itu, dia menjadi orang yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya, Pak. Nah, jadi betul-betul. Dan ini harus kita pakai, Pak. Kita ini bertuhan itu betul-betul hakul yakin. Walaupun Allah tidak kita lihat, tapi Allah itu wujud ada, walaupun tidak nampak dari mata. Ya Pak Ibu? Karena kita yakin, hakul yakin. Walaupun nanti kita harus pandai kepada hakul yakin. Kita berilmu Allah itu ada yang mengatur seluruh alam ini. Karena mau dapat untuk hakul yakin itu tidak harus melihat apa. Nah, contoh Ibu dapat. Contoh sederhana ini. Ibu apa di rumah tadangan suara kucing mengiong. Ya Pak Ibu? Katanya kan, awak di luar baru. Di dalam rumah tadangan suara kucing mengiong. Yang awak dengar suara. Pertanyaannya, yakinkah Ibu apa kalau di rumah ada kucing? Kita yakin. Kita yakin karena suaranya mengiong, walaupun kita tidak lihat kucing, tapi kita yakin. Sangat yakin kita kadang-kadang. Dan inilah yang mungkin perlu. Walaupun Allah tidak terlihat oleh mata kita, tapi kita betul-betul hakul yakin. Allah dengan pembuktian segala kuasaannya, kita yakin kepada Allah. Inilah tauhid yang harus kita tiru contoh teladan Ibu apa? Yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, kita lihat berikutnya. Ini kisah menarik. Ini sebelum Ibrahim menemukan keyakinan yang mantap pada Allah. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban. Ketika malam telah menjadi gelap. Ya Pak Ibu, ketika malam lah mulai gelap. Ra'a kaukaban. Nah, kemudian Ibrahim melihat sebuah bintang. Jadi ketika malam lah mulai gelap, Pak. Lalu malam hari itu
Ibrahim melihat sebuah bintang. Kalau dalam bahasa lain, bintang itu bintang kejora. Bintang yang betul-betul melihatkan cahaya yang begitu terang. Itu yang nampak di Ibrahim. Nampaknya bintang. Oke lah, coba bintangnya mah. Nah, bintang yang begitu indah itu kan. Ibrahim, ini cerita Al-Quran ya memang. Ketika malam telah mulai gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang. Indah dia lihat. Qala, lalu Ibrahim berkata, haza rabbi, inilah Tuhanku, kata Ibrahim. Ketika nampak bintang, dia katakan, karena bintang itu mungkin indah, bintang itu bintang bersinar cahaya yang terang. Qala haza rabbi, inilah Tuhanku. Ibu apa? Ini waktu malam ini Ibrahim itu bersama dengan kaumnya. Jadi saya kalah rame-rame baca itu. Nah, ya kan, karena kaumnya itu ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah berhala. Berarti nyembah kaumnya ini baca itu cari itu. Ini sebelum Ibrahim menemukan tauhid yang sesungguhnya. Nampaknya bintang, ceritanya kawannya. Kawan teman-teman, kaumku, ini bintang indah. Haza rabbi, inilah Tuhanku. Itu ceritanya. Nah, falamma afala, maka ketika bintang itu terbenam, bintang itu rupanya terbenam bu, dan nampak lagi beberapa saat. Falamma afala, qala, ketika bintang itu tidak nampak lagi, Ibrahim berkata, la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada yang terbenam. Runtuh tauhid keyakinan. Karena bintang nampak sekali, lalu berapa saat terbenam, Ibrahim spontan mengatakan, yang juga ada kaumnya itu, aku tidak suka dengan yang terbenam. Berarti dia tidak yakin Tuhan itu tidak mungkin terbenam. Itu cerita pertamanya. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-76. Nah, lalu berikutnya, Bu. Falamma ra'al qamara baziran. Setelah bintang itu terbenam, masih malam hari itu, terbitlah bulan. Lah terbenam bintang tuh, Baji, nampaklah bulan. Lalu Ibrahim mengatakan, ketika melihat bulan, qala hadza rabbi. Lah nampak bulan, kolah Tuhanku, kata Ibrahim. Tadi bintang nampak, kalau Tuhan kajanya. Terbenam bintang, tidak suka yang terbenam, berarti kau pasti tidak Tuhan. Lalu setelah bintang itu ada, makin malam ibu nampak lo bulan. Bulan yang mungkin sangat indah pula seperti bulan purnama. Kelihatan bulan. Falamma ra'al qamara bazigan, dan tak kala Ibrahim melihat bulan terbit, qala haza rabbi. Oh bulan, ikolah mungkin Tuhan wa. Inilah mungkin Tuhanku. Ketika bulan itu terbit. Lalu falamma afala, ketika bulan itu terbenam, ibu, Pak, itu bulan itu terbenam lagi rupanya kan, tidak utuh gitu kan. Ketika bulan itu terbenam, qala, Ibrahim berkata, la illam yahdini rabbi, sungguh jika Tuhanku tidak memberiku petunjuk kepadaku, la akunanna minal qaumid dhalin, sesungguhnya aku akan menjadi orang yang sesat. Betilah mulai. Ketika lihat bulan, terbenamlah bulan. Sehingga sudah terucap dari perkataannya, sekiranya lah Tuhanku tidak memberi kepadaku petunjuk, mungkin sase nyutaruih. Nampak bintang, kemudian itu Tuhan terbenamlah bintang. Nampak bulan, kemudian Tuhan terbenamlah bintang. Artinya Ibrahim sudah meminta petunjuk kepada Allah. Kalau tidak dia yakin dia kalau tidak itu sesatnya kita.
kalau belum menemukan yang sesungguhnya. Nah, lalu ayat berikutnya buat apa? Falamma ra'a syamsa bazighah. Sampai pagi hari, tilah malam, mungkinlah lalu Ibrahim. Nah, kemana? Falamma ra'a syamsa bazighah. Bazighah. Kemudian ketika Ibrahim melihat matahari, nah, berarti pagi hari nampak lo matahari. Bazighatan, terbit. Lalu Ibrahim berkata, qala haza rabbi. Konon ketiga apa Ibu? Dia berkata, inilah Tuhanku. Haza akbar. Ini lebih besar. Berarti lebih gadang apa adanya Ibrahim itu? Matahari itu lebih besar daripada bintang yang dilihat malam dan bulan yang dia lihat malam. Sehingga Ibrahim spontan mengatakan, qala haza rabbi, inilah Tuhanku. Mungkinan sebetulnya sesungguhnya. Bintang terbenam, bulan terbenam, matahari terbit karena dia lebih besar, inilah Tuhanku. Nah, berikutnya falamma afalat. Nah, rupanya sore hari terbenam belanja, Pak. Di tengah-tengah pagi sampai sore hari matahari itu terbenam. Nah, maka tatkala matahari falamma afalat, di sore hari matahari itu terbenam, qala Ibrahim berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Tadi kan Ibu Bapak, dia tetap juga bersama kaumnya. Qala ya qaumi, ini wahai kaumku, ini bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang engkau persekutukan. Lah, berarti Ibrahim mengatakan, lapehnya nak mau lah. Jadi sedangkan dia mencari kebenaran itu, lah nampak bintang hilang loh, lah nampak bulan hilang, nampak matahari itu, sehingga dia Ibrahim mengatakan, tidak mau lah, istilahnya. Tidak mau dia Ibrahim mengatakan kepada kaum itu, saya berlepas diri, melepaskan dari bersama kalian. Urusan kalian menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari itu, saya berlepas diri. Saya tidak mau lagi itu. Tidak ada lagi urusan seperti itu. Sehingga puncaknya Ibu Nafa, inilah doa iftitah yang kita bacakan itu. Apa kata Ibrahim? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inilah doa iftitah yang kita baca di awal salat. Apa kata Ibrahim? Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Ibu apa? Apa rahasia wajah? Seseorang dikenali Ibu dan Bapak dari wajahnya atau dari badannya? Ibu? Lah, ini contoh logika berpikir, Pak. Orang ya, Mak, mungkin kecelakaan ya, nak. Wajahnya cahaya sadonya. Badannya lengkap. Bisakah kita tahu siapa orangnya dengan cepat, Pak Ibu? Nah, karena wajahnya sudah tidak kelihatan. Tapi seorang yang hancur badannya, tinggal kepalanya saja oleh. Tapi kepalanya utuh, nampak mata telinganya, bisa kenal Ibu apa? Bisa. Inilah rahasia wajah. Berarti sebuah penghadiran yang utuh. Berarti ini sesungguhnya aku wajah tuh menghadirkan wajah dalam makna seluruh badan ini full kepada Allah, menghadap sungguh totalitas kepada Allah. Tidak ada lagi berpikir bintang yang disembah, tidak ada berpikir bulan, tidak lagi berpikir matahari, tapi dia kuat kokoh pendirinya itu menghadapkan dirinya kepada Allah.
wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku lilladzi, kepada fataras samawati wal arda, kepada yang menciptakan langit dan bumi, hanifan. Hanifan itu maknanya betul-betul penuh kepada agama yang benar, yang lurus. Betul-betul madoknya menghadapkan seluruh wajahnya kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan seluruh langit dan bumi ini. Kita harus yakin tuh, Allah yang menciptakan langit. Langit yang tidak bertiang. Kok bisa dia kokoh, Ibu Bapak? Tidak mungkin dia tidak akan runtuh kalau tidak ada yang menjaganya, Ibu Bapak. Kita kan sekarang mengkaji masalah tauhid ya Pak Ibu, keyakinan. Gimana dia bisa langit tidak hanya satu lapis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa langit tidak runtuh tanpa tiang? Awak membuat rumah Ibu Bapak, tiangnya kalau kurang aja mah meriang letaknya kan. Tapi langit yang diciptakan Allah yang begitu kokoh, dia tidak runtuh. Maka mari Ibu Bapak, yakinlah kita itu. Kalau manusia ini betul-betul yakin dengan kekuasaan Allah yang ada di alam bumi ini, dia akan makin tunduk pada Allah. Dia akan makin rendah hati. Dia akan tidak mau sombong. Dia akan berbuat baik pada orang lain. Karena tidak ada yang bisa disombongkan kalau dihadapkan dengan kekuasaan Allah. Berarti Ibrahim mengatakan dia hadapkan wajahnya totalitas kepada yang menciptakan langit dan bumi. Berarti termasuk seluruh isinya itu benar. Yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, dan seluruh isi bumi ini, itulah hanifan, dengan lurus. Betul-betul murni menghadapkan itu, hanifan, kepada agama yang lurus. Wama ana minal musyrikin, dan sesungguhnya aku tidaklah termasuk kepada orang-orang yang musyrik, mempersekutukan Allah. Ini kata Ibrahim. Inilah puncaknya Ibu Bapak. Ibrahim akhirnya menemukan sebuah keyakinan yang sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang benar, yang lurus, dan itulah Islam, Ibu Bapak. Apa hikmah Ibu Bapak? Maka mari. Seperti yang kita katakan tadi, ternyata salah satu rahasia kehebatan Ibrahim termasuk dalam syariat kurban itu Ibu Bapak, dan kesuksesan rumah tangganya, bagaimana Ibrahim menjadi ayah yang baik, menjadi seorang suami yang baik, bagaimana dia bisa membentuk keluarganya yang taat pada Allah. Ternyata kuncinya kebenaran bertauhid, kebenaran berkeyakinan, kebenaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ambil contoh di bidang itu. Mari kita kuatkan iman kita, Ibu. Keyakinan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh penciptaannya. Mari kita dekatkan diri kepada Allah dan takutlah kepada Allah. Karena Allah itu segala maha. Allah maha melihat dimanapun kita berada. Allah maha mendengar seluruh apa yang kita ucapkan. Yang tersirat, yang terucap, yang zahir, yang batin, yang di hati, Allah maha tahu. Karena itu, seandainya manusia keyakinannya kuat bertauhid ini, tentu insya Allah kita akan jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena kita tahu Allah terus mengawasi kita. Di rumah Allah awasi kita, di kantor Allah awasi kita, di pasar Allah awasi kita, di mana-mana Allah selalu mengawasi kita bersama malaikatnya. Maka tentu tidak ada ruang, tempat, waktu sedikit pun untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti akhir kehidupan kita ini, mari kita makin dekat kepada Allah, patuhi semua perintahnya, lakukan yang Dia suruh, tinggalkan yang Dia larang, sehingga Allah betul-betul ridho kepada kita. Sampai nanti akhir kehidupan kita, kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin.
ya rabbal alamin. Demikian mungkin Ibu Nafa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Berbanyak maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sebelum ditutup, kita ucapkan selamat nanti menempuh hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita makin menjadi hamba Allah yang makin bertakwa kepada Allah. Yang mampu melakukan korban, silahkan nanti laksanakan korban. Yang belum punya kemampuan, perbanyak amal ibadah lain, karena ada yang lain yang tentu Allah ridho kepada kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dah. Ya Pak Haji. Ya Pak Haji. Pak Haji. Ya Pak Haji. Oke, oke.